Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Alhamdulillah, pada hari ini, hari Selasa, tanggal 11 November 2022, Allah Subhanahu wa Ta'ala mempertemukan kita tempat ini dalam rangka pemaparan atau diseminasi budaya positif di sekolah oleh calon guru penggerak kita, Ibu Nurjiwati Kusmat, SPD MPD. Semoga kehadiran kita di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala dinilai sebagai sebuah ibadah. Acara ini adalah merupakan sebuah aksi nyata guru penggerak dalam menerapkan ilmu yang didapat oleh calon guru penggerak. Marilah kita sama-sama buka acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya adalah pemaparan diseminasi penerapan budaya positif di sekolah oleh calon guru penggerak kita, yaitu Ibu Nurjiwati Kusmat, SPD MPD. Kepadanya disilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, yang terhormat Ibu Kepala Sekolah atau yang mewakili beliau, yang terhormat rekan guru dan pegawai, terima kasih banyak kepada moderator. Jadi di sini saya ingin sekedar sharing saja, bukan bermaksud saya ingin menggurui. Jadi saya akan sharing tentang apa yang sudah saya dapatkan di program guru penggerak ini. Baik, Bapak Ibu, jadi di sini saya akan sharing tentang penerapan budaya positif di sekolah. Dalam menerapkan budaya positif di sekolah, yang pertama seperti Bapak Ibu bisa lihat di slide, yang pertama yang harus kita lakukan adalah membuat peraturan sekolah. Jadi dari peraturan sekolah ini kemudian lanjut ke keyakinan kelas. Dari keyakinan kelas lanjut ke lingkungan positif. Dari lingkungan positif akan menjadi budaya positif. Jadi di sini dalam menerapkan budaya positif, yang pertama yang harus diterapkan adalah disiplin positif dulu. Jadi untuk mewujudkan murid yang merdeka, murid harus memiliki disiplin yang kuat yang berasal dari dirinya atau berasal dari luar dirinya. Itu menurut Ki Hajar Dewantara, jadi pakar pendidikan di Indonesia. Yang kedua, kata disiplin berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid yang dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Dengan kata lain, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan karena mereka berdasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Ini menurut Diane Gosen. Jadi dalam mewujudkan disiplin positif di sini sebenarnya ketika kita mendengar kata disiplin itu kita akan mengacu kepada peraturan-peraturan bagaimana cara kita taat pada peraturan. Padahal yang sebenarnya ketika kita berbicara kata disiplin berarti bagaimana kita mengontrol diri, bagaimana kita mengontrol emosi untuk melakukan sebuah kebajikan. Jadi tidak mutlak harus sesuai dengan taat pada peraturan-peraturan. Berikutnya ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Jadi di sini Bapak Ibu bisa memikirkan
bisa merenungkan kira-kira selama ini kita berada di perilaku yang keberapa? Apakah perilaku yang pertama itu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, atau perilaku yang kedua yaitu mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, atau yang ketiga yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan atau yang kita inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang kita percayai. Jadi kalau kita lihat di sini, di poin pertama ini adalah motivasi ekstrinsik atau motivasi dari luar. Dengan kalau yang kedua sama, motivasi ekstrinsik juga atau motivasi dari luar. Jadi kita melakukan sesuatu karena takut hukuman atau karena ingin mendapatkan imbalan atau jasa. Di sini yang direkomendasikan adalah poin yang ketiga. Kita melakukan sesuatu karena motivasi intrinsik atau motivasi dari diri kita sendiri, dari dalam. Kita melakukan sesuatu karena memang kita menghargai diri kita. Kita percaya bahwa apa yang kita lakukan itu harus sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Jadi untuk menerapkan budaya positif yang harus kita tekankan di sini yaitu bagaimana memupuk motivasi intrinsik atau motivasi dalam diri kita sendiri. Bukan karena jadi sama kalau seumpama kita datang lebih cepat, datang ke sekolah jam 7. Apakah kita datang ke sekolah karena menghindari hukuman, menghindari takut sama kepala sekolah, atau karena ingin dipuji sama teman-teman atau sama kepala sekolah, atau kita datang ke sekolah lebih awal memang murni karena kita merasa saya harus melakukan kebajikan ini, saya harus melakukan disiplin ini. Baik Bapak Ibu, selanjutnya seperti yang tadi saya sampaikan di awal bahwa untuk menerapkan budaya positif di sekolah, yang perlu juga kita lakukan adalah bagaimana membuat keyakinan kelas. Jadi di sini keyakinan kelas. Kenapa bukan peraturan kelas saja? Perbedaannya peraturan dengan keyakinan. Ketika kita berbicara peraturan berarti kita menghindari ada konsekuensinya. Jadi kita melakukan sesuatu karena takut dapat sanksi atau konsekuensi. Kemudian ketika kita belajar keyakinan berarti kita lebih memupuk motivasi intrinsik kita, bahwa kita yakin bahwa apa yang kita lakukan ini harus sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal. Di sini dalam membuat keyakinan kelas ada beberapa yang perlu kita pertimbangkan. Yang pertama, keyakinan kelas hendaklah bersifat lebih abstrak. Di sini lebih abstrak berarti bahasanya itu lebih abstrak. Seumpama kita mengatakan dilarang membuang sampah, berarti keyakinan kelasnya berarti menjaga kebersihan lingkungan atau kebersihan kelas. Kemudian berikutnya, keyakinan kelas dituliskan berupa pernyataan-pernyataan universal. Yang dimaksud dengan pernyataan-pernyataan universal, bahwa pernyataan yang kita buat itu dipahami oleh semua orang atau dipahami oleh orang-orang awam, dipahami oleh khususnya siswa-siswi kita. Kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Tadi saya ulangi, jadi di sini kita menghindari kata-kata dilarang, jangan, tidak boleh. Jadi di sini memang kita lebih ke hal-hal yang positif, kita tinggalkan yang negatif. Kayak tadi dilarang membuang sampah, kita cari nih kata-kata yang sepadan, yang tidak menggunakan tidak atau jangan atau dilarang. Jadi menjaga kebersihan kelas. Dilarang memainkan HP di dalam kelas, berarti tanpa izin guru. Berarti kita bisa merubah pernyataan itu menjadi memainkan HP atas izin atau dengan izin guru mata pelajaran. Kemudian
Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Jadi jangan nih terlalu banyak-banyak keyakinan yang kita buat. Cukup sampai 6 atau beberapa saja. Jadi biar siswa kita itu lebih gampang untuk mengingat atau kalau perlu menghafal ya. Selanjutnya keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan sesuai dengan kondisinya. Jadi kita membuat keyakinan kelas di sini harus sesuai dengan konteksnya. Jangan membuat keyakinan kelas yang tidak bisa diterapkan di kelas. Kalau kayak tadi menjaga kebersihan itu sudah pasti. Menggunakan HP atas izin guru mata pelajaran memang harus sesuai dengan konteksnya karena kita di sini memberlakukan mengizinkan siswa membawa HP atas izin guru mata pelajaran. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi di sini dalam membuat keyakinan kelas itu memang murni dari siswa. Jadi selama ini perbedaannya kalau kita membuat peraturan kelas, selama ini peraturan kelas siapa yang buat? Siswa atau guru? Guru ya. Nah, itu peraturan kelas. Bedanya kalau keyakinan kelas itu yang buat siswa. Siswa yang buat lewat curah pendapat. Jadi dari hasil curah pendapat itu akhirnya dicarikan satu pernyataan universal yang bisa menjadi pernyataan untuk keyakinan kelas. Jadi bedanya kalau peraturan guru yang buat, kalau ini siswa yang buat, tapi guru harus mengkonfirmasi hasil dari curah pendapat itu yang dilakukan oleh siswa. Kemudian di sini bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi keyakinan kelas ini tidak mutlak harus dibuat 1 kali 1 semester atau 1 kali per tahun. Tetapi keyakinan kelas ini boleh kapan saja ditinjau kembali kalau dianggap ada yang perlu untuk direvisi. Seperti itu ya Bapak Ibu. Lanjut. Ini contoh penyusunan keyakinan kelas yang sudah saya terapkan di beberapa kelas. Ini gambar pertama, itu contoh keyakinan kelas. Ini saya bagikan sticky note-nya. Setiap siswa saya bagikan sticky note dan setiap siswa menuliskan keyakinan yang menurut mereka penting untuk diterapkan biar kelasnya itu lebih tertib atau lebih disiplin. Ini contoh curah pendapatnya. Ini yang kedua sama. Ini di kelas yang berbeda ya. Ini di kelas 10 IPS 2. Ini di kelas 10 IPA 1. Ini gambar ketiga sebenarnya dibentuk video. Ini di kelas 10 IPA 2. Jadi mereka semua menulis keyakinannya di sticky note. Setelah dituliskan ditempel di depan di papan tulis. Nanti dari 34 keyakinan itu dilebur menjadi beberapa keyakinan kelas. Jadi kalau yang sama itu digabung saja. Kayak contoh, ada yang mengatakan dilarang membuang sampah pada tempatnya, menjaga kebersihan, itu kan sama maknanya. Jadi kita lebur. Sama kalau seumpama datang ke sekolah tepat waktu, berpakaian yang rapi, itu kan sama dengan disiplin. Atau tidak mengobrol ketika guru sedang berbicara, atau menjaga perasaan guru, berarti kan saling menghargai. Ini contoh keyakinan kelas yang sudah saya terapkan. Oke, next. Di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Ketika kita berbicara tentang siswa yang dilanggar atau siswa yang melakukan suatu kesalahan, berarti kita berbicara tentang kebutuhan.
ketika mereka melakukan pelanggaran atau kesalahan, berarti ada salah satu kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi. Di sini ada 5 kebutuhan dasar. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan akan penguasaan, kebutuhan akan kesenangan, kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima, dan kebutuhan akan kebebasan. Baik, kita mulai dari kebutuhan bertahan hidup. Di sini kebutuhan bertahan hidup atau survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Jadi ketika siswa merasa lapar atau merasa haus, berarti mereka tidak akan berkonsentrasi untuk menerima pelajaran. Berarti kebutuhan di sini berarti mereka tidak terpenuhi kebutuhan bertahan hidupnya. Yang kedua, kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima atau kebutuhan untuk diterima. Kebutuhan untuk disayang dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan, dan kelompok di mana kita bergabung. Jadi ketika siswa ada yang biasa sengaja cari-cari muka atau sengaja ingin diperhatikan, berarti kebutuhan kasih sayang itu tidak terpenuhi. Mereka berusaha memenuhi kebutuhan kasih sayangnya. Yang ketiga, kebutuhan akan penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, di mana didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Jadi tidak sedikit memang siswa yang ingin merasa dia berkuasa. Jadi memang ketika mereka melakukan itu berarti kebutuhan akan penguasaan itu tidak terpenuhi. Next, yang keempat, kebutuhan akan kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Jadi kebutuhan untuk kebebasan adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Jadi ketika ada siswa yang melakukan itu, sebenarnya sebagai pendidik kita harus memaklumi itu. Berarti di sini siswa ini tidak terpenuhi kebutuhan kebebasannya. Jadi kita tidak boleh mengekang anak untuk selalu kamu harus seperti ini loh, kamu harus seperti ini loh, karena anak sudah terlahir sesuai dengan kodrat alamnya. Jadi tidak bisa dipaksa anak-anak untuk menjadi seperti yang kita mau, karena setiap anak memiliki potensi masing-masing. Setiap anak memiliki potensi yang berbeda. Ada yang jago di eksak, tapi ada yang jago di olahraga, ada yang jago di seni. Jadi seperti itu, tidak boleh kita menjudge ketika anak-anak kecerdasan akademiknya kurang. Tidak boleh menjudge bahwa mereka ini adalah orang yang tidak pintar, padahal semuanya memiliki potensi. Ya, yang kebutuhan yang terakhir adalah kebutuhan akan kesenangan. Di sini atau kebutuhan untuk merasa senang. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, dan tertawa. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Mereka juga bisa berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang disenangi. Mereka suka permainan dan suka mengoleksi barang, suka bergurau, suka melucu, dan juga menggemaskan. Jadi di sini kebutuhan kesenangan, ketika anak-anak merasa bosan
di kelas kita, berarti kita harus introspeksi diri. Berarti kita tidak berhasil membuat anak-anak di sini senang di kelas kita. Berarti ada apa ya? Kenapa bisa dia bosan? Berarti di sini anak-anak tidak terpenuhi kebutuhan akan kesenangannya. Ya, ini kita sampai ke 5 posisi kontrol dalam mewujudkan budaya positif. 5 posisi kontrol di sini. Yang pertama, posisi kontrol penghukum. Sebelum saya lanjut, saya ingin tunjukkan dulu ada video di sini. Cuma tidak kedengaran mungkin. Ya, baik. Dari kita, apakah ada yang sering melakukan posisi seperti ini? Iya, ya mungkin bisa direnungkan karena saya juga sebenarnya sebelumnya sering melakukan posisi yang seperti itu. Ya, kita lihat di sini adalah posisi kontrol sebagai penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Jadi hukuman fisik maupun verbal seperti mencubit atau menjewer telinganya, itu adalah posisi kontrol guru yang dilakukan oleh posisi penghukum. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia. Jadi ciri khas penghukum adalah nada suara yang tinggi, bahasa tubuh, bahasa tubuhnya di sini matanya melotot, kemudian jari menunjuk-nunjuk, kau, awas kau nak. Nah, itu seperti itu. Misalnya, patuhi aturan saya atau awas kau. Apakah kita pernah melakukan yang seperti ini? Kamu selalu saja salah, pasti selalu yang terakhir selesai. Itu yang dikatakan beberapa pernyataan yang dikatakan oleh posisi penghukum. Konsekuensi logis dari akibat penerapan peran kontrol penghukum adalah kemungkinan murid akan marah dan mendendam atau bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya atau bahkan yang lebih parah lagi. Jadi kita kembalikan kepada diri kita. Seandainya kalau kita dimarahi oleh orang lain atau orang tua kita, bagaimana perasaan kita? Pasti akan terluka kan? Jadi seperti ini. Atau bisa saja kita akan ada timbul perasaan dendam di dalam hati. Sama dengan siswa yang mendapatkan perlakuan sebagai posisi penghukum. Ketika dihukum, bisa saja dia akan dendam kepada kita. Syukur-syukur kalau bukan bang mobil dikasih kempes, atau bang motor atau motor di apa-apain.
sebagai konsekuensi dari apa yang sudah kita terapkan sebagai posisi penghukum. Karena anak juga kan manusia, sama seperti kita. Itu yang posisi kontrol penghukum. Ini yang kedua, posisi kontrol pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini, biasanya guru atau orang tua akan bersuara lebih lembut. Ini lebih mendingan karena dia lembut gini. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Ciri khas membuat merasa bersalah adalah nada suaranya memelas atau halus atau sedih. Memelas kayak mau dikasih ya. Kemudian bahasa tubuhnya dia merapat pada anak, bisa saja sambil mendekat anak. Kemudian lesu, dia misalnya akan berkata, "Nah, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi." Atau boleh juga mengatakan, "Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali." Atau kalau versinya orang Inggris bisa biasa kita mengatakan, "Tidak kasih ya kok sama saya, nanti nama Raya itu kepala sekolah." Atau nanti nama Raya itu kesiswaan, lokasi kesiswaan. Berarti itu secara tidak langsung kita sudah menerapkan posisi kontrol pembuat merasa bersalah. Posisi kontrol pembuat merasa bersalah ini konsekuensinya sudah luar biasa loh Pak. Walaupun sebenarnya bahasa kita lebih lembut, siswa tidak akan dendam, tetapi efeknya itu lebih berat karena berefek ke diri anak. Mereka akan merasa bersalah, mereka akan merasa dirinya itu gagal untuk membahagiakan orang lain. Malah mereka akan tidak menghargai dirinya. Jadi di sini akan menciptakan identitas gagal bagi siswa. Ini juga lumayan banyak yang dipraktekkan. Posisi kontrol sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui pendekatan persuasif. Jadi lebih dekati itu siswa perlahan-lahan. Sebagai teman, posisi teman pada guru bisa berdampak negatif atau berdampak positif. Berdampak positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Jadi antara teman, di sini sudah terjalin komunikasi antara guru dan murid itu sebagai teman. Jadi dianggap sebagai temannya. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Dampak negatif dari posisi kontrol teman adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lain. Murid akan tergantung pada guru tersebut. Ciri khas posisi kontrol teman adalah nada suaranya di sini ramah, akrab, dan bercanda. Bahasa tubuhnya merapat pada murid, mata dan senyum jenaka. Misalnya, "Nah, ayolah, bagaimana sih kamu ini? Kemarin kamu sudah janji ke ibu bukan? Kenapa terlambat lagi?" Ini sambil tertawa ringan. "Ya sudah, tidak apa-apa, duduk dulu atau duduk dulu, nanti kubantu." "Kenapa ini nak?" Kami senyum-senyum. Berarti di sini kita memposisikan diri sebagai temannya siswa. Tapi walaupun ini lebih mending, tetapi ini belum direkomendasikan. Kenapa? Karena posisi kontrol ini tidak akan menumbuhkan motivasi intrinsik anak. Jadi anak di sini akan berbuat baik, akan tergantung hanya kepada guru yang menganggap dia sebagai teman. Atau jadi tidak jarang terjadi ketika siswa dengan guru si A itu akan baik, dengan guru si B itu akan
Ya, baik Bapak Ibu. Sekarang kita lanjut ke posisi kontrol guru yang keempat, yaitu posisi kontrol sebagai pemantau. Posisi kontrol sebagai pemantau di sini berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau, di sini ciri khas pemantau itu dengan suara datar, bahasa tubuh yang formal. Misalnya, di sini antara guru dengan siswa. Adi, tahu nggak kamu jam berapa kita memulai? Tahu Pak, atau tahu Bu? Kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Paham Pak, saya harus tinggal kelas pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas ketertinggalan saya. Iya benar, nanti pada saat jam istirahat kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal tadi. Saya tunggu ya. Konsekuensi logis dari penerapan posisi kontrol pemantau di sini adalah murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa bersalah. Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal di kelas pada waktu jam istirahat dan mengerjakan tugas. Guru tetap harus memantau murid pada saat mengerjakan tugas di jam istirahat karena murid tidak bisa ditinggal seorang diri. Di sini posisi kontrol sebagai pemantau, kadang juga kita tidak sadar kita memposisikan diri kita di sini sebagai posisi kontrol pemantau. Tetapi di sini lebih mending posisi kontrol pemantau karena kita akan memantau siswa sesuai dengan peraturan-peraturan. Jadi ketika siswa melanggar peraturan, berarti siswa akan menerima konsekuensi dari pelanggaran itu. Tetapi kekurangan dari posisi kontrol pemantau di sini, siswa tetap tidak nyaman. Walaupun di sini siswa sudah tahu atau sudah sadar, oh ketika saya melanggar ini, saya pasti akan dihukum seperti ini. Sama ketika siswa datang terlambat, siswa sudah pasti akan tahu, oh karena konsekuensinya ketika terlambat berarti disuruh ada bukan hukuman ya, ada konsekuensi. Tetapi di sini tidak ada hukuman fisik, hanya konsekuensi dari apa yang telah dilanggar. Contoh, jadi di sini kalau posisi kontrol pemantau itu berdasarkan kepada peraturan-peraturan, entahkah itu peraturan kelas atau peraturan sekolah. Jadi tidak, di sini juga tidak pakai emosi, tidak pakai membentak-bentak, tidak pakai mata melotot. Tapi di sini ekspresinya datar-datar saja. Sama kalau seumpama kita sebagai pembuat peraturan, ketika siswa ketika siswa melanggar, berarti kita akan memberikan sanksi, dan sanksi itu siswa sudah tahu saya akan seperti ini. Ya, terakhir posisi kontrol sebagai manajer. Sebelum kita ke posisi kontrol manajer, saya akan tunjukkan lagi ada video di sini. Ini contoh posisi kontrol. Oh iya, maaf. Sebentar ya. Ya, saya lanjut dulu. Di sini posisi kontrol manajer, posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Di manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanannya bukan pada kemampuan untuk membuat konsekuensi atau kemampuan untuk membuat sanksi ya, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang telah dibuat oleh murid. Pada posisi manajer, suara guru atau orang tua sebaiknya di sini tulus. Kita menganggap murid sebagai anak Pak,
tidak perlu marah, tidak perlu meninggikan suara, apalagi menunjuk-nunjuk jari ke murid, berkacak pinggang atau bersikap seolah-olah menyesal, tampak sedih sekali akan perbuatan murid atau bersendagura menempatkan diri sebagai teman murid. Jadi inti dari posisi kontrol sebagai manajer di sini bagaimana kita membuat murid menyadari bahwa apa yang telah dilakukan itu adalah sebuah kesalahan, dan sebuah kesalahan adalah suatu pembelajaran, proses dalam belajar. Jadi wajar murid melakukan kesalahan, yang penting tidak berulang kali. Makanya kita di sini tugasnya bagaimana agar bukan cuma memberikan konsekuensi dari kesalahan yang telah diperbuat. Jadi penekanannya bukan pada konsekuensi atau sanksi. Ketika murid berbuat salah, kita harus meyakinkan bahwa yang saya lakukan ini tidaklah benar. Kemudian berikutnya, setelah murid menyadari bahwa yang dia lakukan itu bukan sebuah yang patut dilakukan, murid harus menyadari bahwa dia harus bertanggung jawab atas konsekuensi yang telah dibuat. Dan di sini posisi guru sebagai manajer itu membantu siswa bagaimana mencarikan solusi atas permasalahan atau kesalahan yang telah dibuat. Jadi dari kelima posisi kontrol ini, kira-kira yang mana posisi kontrol yang paling ideal atau yang direkomendasikan menurut Bapak Ibu? Posisi kontrol sebagai manajer, karena di sini kita bukan semata-mata memberikan hukuman atau konsekuensi dari kesalahannya, tetapi bagaimana murid bertanggung jawab dan mencari solusi, membantu atau membimbing murid mencari solusi atas kesalahan yang telah diperbuat. Ya, lanjut. Ya, lanjut. Di sini hubungannya, karena tadi saya sudah sampaikan bahwa posisi kontrol yang paling ideal, yang paling direkomendasikan dari 5 posisi kontrol itu adalah posisi kontrol sebagai manajer. Di sini hubungannya antara posisi kontrol sebagai manajer, bagaimana penerapan segitiga restitusi. Jadi penerapan segitiga restitusi di sini, Bapak Ibu bisa lihat, di sini ada gambar, ada gambar segitiga. Segi yang pertama yaitu tentang validasi tindakan yang salah. Kemudian di segi yang lain yaitu bagaimana kita menstabilkan identitas, dan segi yang satunya bagaimana kita menanyakan keyakinan kelas. Kan tadi kita sudah buat keyakinan kelas yang sudah kita susun sebelumnya. Ya, jadi segitiga restitusi, yang dimaksud restitusi di sini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi ketika murid melakukan sebuah kesalahan, kita membimbing bagaimana biar murid ini bisa kembali ke kelompoknya, bisa diterima kembali oleh teman-temannya dengan karakter yang lebih kuat. Selanjutnya di sini restitusi juga adalah proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi tadi ini segitiga restitusi sangat erat kaitannya dengan posisi kontrol guru sebagai posisi kontrol pemantau. Bagaimana kita membuat murid itu bertanggung jawab terhadap kesalahannya, kemudian bagaimana mengembalikan murid ke dalam komunitasnya itu dengan karakter yang lebih kuat.
Di sini ada ciri-ciri restitusi. Yang pertama, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi ketika murid membuat kesalahan, kita tidak mutlak harus meminta murid untuk menebus kesalahannya, karena kita bukan malaikat yang ketika murid berbuat salah berarti ada kesalahan yang harus menebus kesalahan itu. Tetapi bagaimana murid belajar dari kesalahan itu. Berikutnya, restitusi memperbaiki hubungan. Memperbaiki hubungan di sini maksudnya ketika murid melakukan sebuah kesalahan, berarti kita berkewajiban membimbing bagaimana agar hubungan antara murid dengan yang lain atau murid dengan guru itu tetap memiliki hubungan yang baik. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Jadi kita tidak diperkenankan untuk memaksakan kehendak kepada siswa, tetapi kita di sini diminta untuk menawarkan atau memberi tawaran kepada siswa. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Melihat ke dalam diri di sini menyadari diri, berpikir, merenungi dirinya. Saya sebenarnya seperti apa, akan menjadi apa. Kemudian di sini restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Maksudnya di sini ketika siswa melakukan sebuah kesalahan, berarti kebutuhan apanya dari siswa yang tidak terpenuhi. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi menguatkan. Jadi di sini restitusi membantu siswa agar lebih kuat karakternya. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Jadi di sini kita bagaimana penanaman karakter agar siswa kita itu memiliki berkarakter profil pelajar Pancasila, ya. Terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Tadi saya sudah sampaikan bahwa penerapan segitiga restitusi itu membantu siswa untuk kembali ke kelompoknya dengan lebih kuat. Jadi biasanya kalau siswa melakukan kesalahan itu akan ketika kembali ke temannya, ke komunitasnya itu biasanya akan mendapat cemoohan, kan? Jadi kita menghindari hal yang seperti ini terjadi. Ya, dalam penerapan segitiga restitusi di sini ada 3 tahapan. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Jadi menstabilkan identitas di sini kita tidak, ketika siswa melakukan kesalahan, kita tidak langsung menjudge, kamu salah loh, salah kok, kenapa begitu? Nah, berarti itu bukan menstabilkan identitas. Di sini menstabilkan identitas, bahwasanya ketika siswa melakukan kesalahan, yang pertama kita tanya dulu, atau kita akan mengatakan setiap orang pernah melakukan kesalahan. Tetapi berarti itu menstabilkan identitas. Atau bisa juga mengatakan kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi ketika siswa melakukan kesalahan baru langsung dijudge, itu akan menimbulkan identitas gagal pada dirinya. Jadi dia akan merasa gagal, merasa bersalah. Jadi yang pertama, tugas yang pertama yang kita lakukan adalah menstabilkan identitasnya. Nah, setelah menstabilkan identitas, baru kita memvalidasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah maksudnya kita membuat siswa merenung bahwa apa yang dia lakukan ini tidak benar, atau apa yang kesalahan yang telah dia lakukan itu adalah sebuah kesalahan. Kita boleh mengatakan kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu, atau adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Berarti kita menawarkan, ya, jadi memvalidasi tindakannya. Kemudian tahap yang ketiga adalah menanyakan keyakinan kelas. Kan ini sebelum diterapkan segitiga restitusi kita kan sudah membuat keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Di sini yang boleh dengan mengatakan nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Berarti itu menanyakan keyakinan kelas. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Berarti menanyakan
keyakinan kelas. Baik, di sini ada video. Ini contoh penerapan segitiga restitusi. Ini membutuhkan memang emosi yang memang harus. Sudah lama lagi bicara. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah pak? Ya aku marah lah. Aku balik katain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh gitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Beruntung kamu tidak bertindak lebih kata lagi, hanya membentak-bentak. Iya pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi. Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah pak. Capek pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi. Jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah kan? Ya saya bisa lebih proaktif. Mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar, mengambil waktu dia untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Sedia pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah. Bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Iya, baik Bapak Ibu. Setelah kita menyimak video yang tadi, apakah Bapak Ibu bisa memposisikan diri seperti yang tadi? Jadi intinya di sini bagaimana kita menerima siswa kita, bagaimana kita bisa mengontrol emosi. Siswa yang melakukan kesalahan itu biasanya kan sedang emosi. Jadi ketika siswa sedang emosi dan kita membentak atau kita menyalahkan mereka, berarti emosinya akan semakin tinggi atau bagaimana? Meredah. Semakin tinggi. Di sini tugas kita bagaimana menstabilkan emosinya dulu. Bagaimana biar emosi yang berapi-api itu bisa turun dulu. Terus poin selanjutnya bahwasanya setiap siswa kan memiliki karakter yang berbeda-beda. Jadi kita harus menyadari bahwa tidak semua siswa itu orangnya pendiam, tidak semua siswa orangnya kalem, dan tidak semua siswa seperti yang kita inginkan. Baik, ketika kita sudah membuat keyakinan kelas, jadi dari peraturan kelas menjadi keyakinan kelas, terus ketika kita sudah menerapkan posisi kontrol yang disarankan atau yang direkomendasikan, di sini
ketika budaya-budaya positif ini, kebiasaan-kebiasaan positif ini sudah sering dilakukan, ini akan menjadi dari kebiasaan positif ini akan berubah menjadi budaya positif. Jadi yang pertama yang perlu kita lakukan pembiasaan dulu. Dalam menerapkan budaya positif, saya rasa yang paling pertama kita lakukan itu bagaimana kita bisa mulai dari diri dulu. Tidak usah dulu menengok ke siswa, tetapi dari kita dulu, dari kita sendiri. Bagaimana kita bisa disiplin positif? Bagaimana siswa kita mau disiplin kalau gurunya saja belum disiplin? Ya, baik Bapak Ibu, saya rasa cukup sekian untuk presentasi yang telah saya paparkan tentang bagaimana menerapkan budaya positif di sekolah. Terima kasih atas perhatian, terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi pemaparan atau presentase penerapan budaya positif di sekolah. Semoga kita sebagai pendidik dan tenaga kependidikan bisa mengambil hal-hal positif dari pemaparan tadi. Mungkin ada hal-hal yang belum jelas atau ada hal yang ditanyakan dari pemaparan tadi, maka selanjutnya adalah acara sesi tanya jawab. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Ada sedikit Bu yang saya ingin sampaikan barangkali. Oh iya, baik. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya sendiri menyimak apa yang disampaikan tadi oleh Ibu, kemudian saya bandingkan dengan apa yang biasa saya lakukan di kelas, ini berarti sangat jauh dari apa yang saya biasa lakukan dengan penerapan budaya positif di sekolah. Jadi tadi saya berpikir berarti apa yang saya lakukan selama ini, mungkin selama saya jadi guru sejak 92 sampai sekarang, jauh sekali bertentangan dengan pemaparan yang kita sampaikan tadi. Contoh misalnya tadi kalau tidak salah, bagaimana caranya kita meyakinkan anak jika dia bersalah. Padahal saya pribadi jika anak itu bersalah, misalnya sementara saya ada di kelas, bisa saja atau pada saat itu saya suruh keluar. Ya. Kemudian kalau saya perhatikan berarti apa yang saya lakukan selama ini itu menurut saya salah, menurut saya, karena jauh sekali dengan apa yang kita paparkan tadi. Mungkin juga sebagian teman barangkali begitu juga. Kemudian yang kedua itu, jika seandainya di dalam kelas itu ada beberapa orang yang tidak menginginkan keyakinan bersama, kira-kira langkah apa yang kita perbuat sehingga kelompok yang tadi itu yang tidak menginginkan keyakinan kelasnya harus sama, untuk kita berikan kepada kelompok yang bersangkutan. Saya kira begitu Bu, terima kasih. Oh mungkin jawab satu-satu dulu. Ya dari pertanyaan Pak Sahrin, Pak Sahrin mengatakan bahwa apa yang dilaksanakan selama ini tentang budaya menegur siswa yang salah, memperlakukan anak-anak yang melakukan kesalahan itu
bertentangan dengan apa yang dipaparkan oleh Ibu Nurjiwati. Kayaknya apa yang dilaksanakan selama ini itu salah. Ya, saya juga seperti itu. Kalau kita mau ikuti seperti yang ini, itu agak berat. Tapi kita harus mencontoh seperti itu, diusahakan. Untuk itu saya persilakan kepada Ibu Nurjiwati untuk memberikan penjelasan ulang. Silakan. Iya, baik. Terima kasih atas tanggapan dan pertanyaan dari Pak Sahrir. Saya ingin mengkomentari dulu pernyataan yang pertama, bahwa sebenarnya selama ini yang dilakukan oleh Pak Sahrir itu bukan kesalahan tapi kekeliruan. Dan saya pun terus terang, nanti saya bergabung di Guru Penggerak ini baru saya mendapatkan yang seperti itu. Selama ini saya jarang sekali memposisikan diri sebagai posisi control manager. Jadi selama ini saya lebih ke posisi kontrol sebagai penghukum atau sebagai pemantau. Yang lebih parah lagi kalau sebagai penghukum, karena terus terang sebelum saya bergabung di Guru Penggerak ini, saya pernah melakukan kehilafan itu sampai menghukum secara fisik. Berarti itu adalah bagian dari posisi penghukum. Terus apakah Pak Sahrir melihat ada perubahan yang positif setelah diberlakukan posisi kontrol sebagai penghukum? Kalau saya pribadi melihat tidak ada sama sekali perubahan positif atau tidak. Kalau kita mau bagaimana memberikan efek jerah kepada siswa, kayaknya siswa tidak akan jerah dengan hukuman itu, malah siswa akan lebih dendam. Jadi tidak sedikit siswa yang ada banyak kasus-kasus yang kita lihat di media, tidak sedikit siswa yang sampai berani memukul gurunya. Berarti kan ada apa ini? Berarti ada dendam kan? Jadi seperti itu. Di sini saya juga belum sepenuhnya menerapkan segitiga restitusi ini, tetapi saya berniat saya harus melakukan ini. Ketika kita ini menerapkan budaya positif di sekolah, berarti memang seperti itu. Memang ya diperlukan kontrol emosi di sini, kontrol emosi. Karena mengontrol emosi itu sangat susah ya Bapak Ibu. Itu mengontrol emosi susah. Ketika siswa saja melotot ke kita atau berbicara keras, itu kayak seolah-olah, ih Pak Toto ini sama saya, ih masa siswa dikasih begini Kak. Tapi seperti itulah. Kalau menurut Ki Hajar Dewantara, seorang guru harus menghamba kepada anak, menghamba kepada siswa. Menghamba tidak bermaksud di sini maksudnya di sini menghamba tidak berarti bahwa kita merendahkan diri kita, tidak seperti itu. Terus menanggapi pertanyaan yang kedua, bagaimana ketika penerapan keyakinan kelas ini tidak semua siswa menerima keyakinan ini. Itulah gunanya ada curah pendapat. Jadi sebelum kita menentukan atau sebelum kita membentuk keyakinan kelas, di sini ada curah pendapat. Kita tanyakan siswa setuju atau tidak. Nah, kalau mereka setuju, berarti kita ambil poin itu sebagai bagian dari keyakinan kelas. Tetapi saya rasa ketika memang hal itu adalah hal-hal yang positif, siswa tidak akan menolak, Pak. Saya sudah beberapa kelas yang saya bentuk keyakinan kelasnya. Alhamdulillah, siswa yang dijudge pun di sini atau di apa sih bahasa ini diklaim, apa bahasa Indonesia diklaim bahwa siswa ini adalah siswa yang nakal atau siswa yang bermasalah. Itu mereka pun tetap menerima keyakinan ini, keyakinan kelas, karena memang tujuan dari keyakinan kelas ini bagaimana mendisiplinkan, bagaimana biar disiplin intrinsik atau disiplin dari dalam dirinya itu Anda bisa tumbuh. Saya rasa cukup, Pak. Terima kasih.
Itulah tadi penjelasan dari Bu Nurjiwati. Masih ada nanya dari Bapak Ibu sekalian tentang penerapan budaya positif di sekolah. Saya sendiri banyak mengambil hal-hal positif dari penerapan Bu Nurji sebagai pendidik. Tidak boleh ada kata jangan atau melarang sebenarnya, tidak boleh. Karena itu membuat aturan yang ujungnya sanksi. Yang maunya diterapkan adalah keyakinan kelas. Saudara Bapak sekalian, Ini penerapan budaya positif di sekolah ini Pak, apa tidak bisa dimasukkan dalam programnya di sekolah? Supaya artinya kan selama ini yang kita lakukan kan kayak membentak, misalnya ada anak yang melanggar, kita kadang-kadang vonis kamu. Ya, misalnya contohnya, contoh kecil, saya wali kelasnya IPA 1, mungkin langkah yang jelek barangkali itu saya yang kami lakukan bersama dengan soal si Aditya. Ya. Aditya kan malas. Kemudian ada beberapa minggu tidak masuk, hanya izin, sehingga pada saat dia datang mungkin kayak di polisi barangkali Aditya, hari ini kamu harus cari sekolah untuk pindah. Nah, sampai saat ini saya hubungi tadi Aditya, saya tanyakan bilang bagaimana, sementara katanya Pak hari Kamis baru saya ketemu dengan kepala sekolahnya. Itu. Iya, terima kasih Pak Sahril. Jadi insya Allah akan kita ambil budaya positif ini dari calon guru penggerak kita untuk dibawa ke peraturan sekolah yang ingin dijadikan keyakinan kelas. Seperti di pemaparan tadi Ibu Nurji bahwa misalnya ada siswa yang merasa bosan di kelas, itu harus dicari tahu kenapa dia bosan. Tidak boleh kita langsung salahkan siswanya. Kenapa dia bosan? Mungkin saja cara penjelasan gurunya yang membosankan, atau guru yang suka marah-marah dan sebagainya. Mungkin ada tambahan dari pemateri, silakan Bu. Iya, baik, terima kasih Pak. Iya, saya setuju bahwa penerapan budaya positif ini sangat penting ya, karena di sini saya rasa tidak ada satupun pendidik atau tenaga pendidik yang tidak menginginkan bagaimana biar budaya positif ini bisa diterapkan di sekolah. Bagaimana siswa memiliki budaya positif. Tetapi memang ini adalah PR yang berat bagi kita karena dan ini tidak harus instan loh. Ini membutuhkan waktu yang bertahap, tidak langsung. Jadi kita akan tidak semulus dengan seperti yang disampaikan, seperti di video itu tidak akan semulus, pasti akan ada rintangan-rintangan. Tetapi sepanjang kita saling berkolaborasi di sini, saling bersinergi, saling bekerja sama, bagaimana biar penerapan budaya positif ini bisa diterapkan di sini, insya Allah pasti akan terimplementasikan di sini. Jadi akan terrealisasikan di sini. Jadi di sini yang mulai kita tidak usah kita langsung ke sekolah dulu. Keyakinan sekolah kita mulailah dari hal-hal yang kecil, dari keyakinan kelas dulu. Makanya ketika kemarin saya membentuk keyakinan kelas di sekolah, saya sampaikan di situ ini keyakinan kelas bahasa Inggris. Nah, nanti tidak menutup kemungkinan akan ada keyakinan kelas kimia, keyakinan kelas agama, dan semua keyakinan itu nanti dari keyakinan kelas bisa berubah menjadi keyakinan sekolah. Jadi di sini keyakinan
berbeda dengan peraturan ya. Keyakinan berarti siswa yang membuat, peraturan berarti guru yang membuat, disetujui dengan siswa. Jadi di sini perbedaan antara hukuman dengan konsekuensi. Konsekuensi itu adalah sanksi dari peraturan, kemudian restitusi itu adalah penerapan segitiga restitusi tadi. Jadi ketika siswa melakukan sebuah kesalahan, ketika kita menerapkan hukuman, berarti di sini tidak ada motivasi intrinsik yang akan terbangun. Adanya motivasi, tidak ada motivasi sama sekali. Adanya di sini identitas gagal. Siswa akan memiliki identitas yang gagal. Siswa akan belajar untuk berbohong, untuk menutupi kesalahannya karena takut dihukum. Lebih mending sedikit konsekuensi. Konsekuensi di sini berarti siswa sudah siap bahwa ketika saya melakukan pelanggaran, konsekuensinya akan seperti ini. Ini konsekuensi dari aturan, tapi bukan keyakinan. Jadi kalau restitusi di sini siswa akan lebih kuat. Oh, apa yang saya lakukan ini salah. Saya akan memperbaiki diri. Bagaimana saya bisa bertanggung jawab tentang apa yang saya lakukan. Perbedaannya juga, hukuman itu adalah hukuman satu arah. Tidak ada relevansi dengan mata pelajaran yang kita ampu. Contoh, saya mengampu mata pelajaran bahasa Inggris. Ketika ada siswa yang terlambat, kemudian saya suruh lari keliling lapangan 5 kali atau push up, ada tidak relevansi antara mata pelajaran bahasa Inggris dengan push up? Ada tidak? Tidak ada kan? Tidak ada sama sekali, berarti itu hukuman. Jadi siswa di sini tidak menyetujui, maksudnya siswa tidak siap bahwa dia akan dihukum seperti ini karena tidak ada aturan. Itu mau saya loh. Kalau kamu begini, mau ke suruh push up, mau ke suruh membersihkan kamar mandi, sikat WC, itu berarti hukuman. Kalau konsekuensi itu hukuman dua arah. Yang buat guru terus disepakati oleh siswa. Kalau yang tadi tidak ada kesepakatan dengan siswa, terserah kamu mau terima atau tidak. Yang jelas ini hukuman karena berbuat kau salah. Itu hukuman. Kalau konsekuensi, siswa sudah tahu seperti peraturan sekolah. Ketika siswa datang terlambat, konsekuensinya akan seperti ini. Itu agak mendingan karena ada siswa sudah siap. Jadi sudah ada persetujuan dari siswa. Dan yang paling direkomendasikan di sini adalah restitusi karena berasal dari siswa keyakinan itu. Jadi siswa sendiri yang mencarikan solusi dari permasalahannya. Ya, saya rasa cukup, Pak. Terima kasih pada pemateri atas penjelasan-penjelasan dari sanggahan-sanggahan audiens ya. Mungkin sudah ada lagi. Kalau sudah ada lagi, sebelum kita menutup, saya akan membacakan kesimpulan dari paparan Ibu Nurjiwati. Yang paling penting adalah ada 5 posisi kontrol dalam mewujudkan budaya positif. Yang pertama, posisi kontrol sebagai penghukum. Ini tidak direkomendasikan. Kedua, posisi kontrol membuat merasa bersalah. Kemudian posisi kontrol sebagai kawan. Keempat, posisi kontrol sebagai pemantau. Dan terakhir, posisi kontrol sebagai manajer. Dan ini yang sangat direkomendasikan untuk diterapkan di sekolah untuk bisa menumbuhkan budaya positif di sekolah. Mudah-mudahan dari pertemuan kita ini ada hal-hal positif yang bisa kita ambil, yang bisa kita bawa dalam mengajarkan siswa di sekolah kita ini. Terima kasih banyak atas kesediaan dan waktu Bapak Ibu sekalian. Bagaimana kita menutup pertemuan ini dengan sama-sama membaca hamdalah.
Alhamdulillah. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.